bergantung sepenuhnya kepada sumber daya Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus 1 ayat 1-14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Elohim, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Elohim, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim, untuk memuji kemuliaan-Nya. Jika Anda adalah pengikut Yesus Kristus, apakah Anda pernah merasa terpukul kalah dalam kehidupan rohanimu? Masalahnya mungkin Anda bergantung pada kemampuan dan apa yang Anda miliki ketimbang bergantung kepada sumber daya Tuhan yang tak terbatas yang sudah Ia taruh dalam hidupmu. Ketika kita hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita tidak perlu khawatir bahwa kita memiliki waktu yang terbatas, kekuatan yang terbatas, keuangan yang terbatas, atau sumber daya yang lain yang terbatas. Janjinya bahwa Ia memperlengkapi kita dengan semua yang kita butuhkan untuk menggenapi tujuan, untuk apa Ia menghadirkan kita masing-masing di atas permukaan bumi. Catatan, kehadiran kita di dunia, semata-mata bukan hanya karena keinginan kedua orang tua kita, kebenaran yang lebih tinggi daripada itu yakni, Tuhanlah yang menginginkan kehadiran kita di dunia ini. Ia membutuhkan kita untuk ada di dunia ini. Untuk itu kita perlu selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengerti dengan benar maksud dan tujuan untuk apa kita masing-masing ada di dunia ini. Mari kita melihat Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kebenaran dari firman Tuhan tersebut, yakni bahwa kita adalah ahli waris dari kebesaran, kekayaan dan kemuliaan Tuhan Elohim di dalam Yesus Kristus. Kita sudah mengalaminya dan akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Anda dan saya adalah hasil karya tangan-Nya. Ia menyelamatkan kita oleh karena anugerah-Nya dan membenarkan kita dengan cara yang sama. Pekerjaan untuk mengubah dan menguatkan manusia rohani kita, yang kemudian membawa perubahan dalam hidup kita, sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah bekerja sama dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Anda dan saya memiliki akses yang langsung ke Tuhan. Tuhan hanya dapat ditemui lewat doa. Dan pertolongan dari Tuhan hanya dapat kita terima melalui doa-doa kita.
Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita masing-masing pasti menolong kita untuk berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim, untuk memuji kemuliaan-Nya." Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tidak hanya menuntun dan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, Ia juga memampukan kita untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita tentu mempunyai keterbatasan kemampuan, tetapi hal ini tidak berlaku terhadap Tuhan. Ketika kita mengingatkan diri kita kepada sumber daya Tuhan yang tak terbatas, dan dengan bergantung sepenuhnya pada penyediaannya, maka kita akan menemukan damai sejahtera dan rasa percaya diri, yang hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sumber, Daily Devotion, oleh In Touch Ministry, diterjemahkan dan disempurnakan oleh Frida Athabu.